Cek 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 cek. Halo sobat anime, gas lagi dah Shenlang. Lagi anget-angetnya Shenlang. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi, bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dah yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang pada akhirnya dia berhasil mengacaukan pengadilan yang ada di tempat ini. Pengadilan malam ini dan vonis untuk Muncong pada akhirnya pun harus ditunda setelah apa yang dilakukan oleh Shenlang yang berhasil menggagalkan vonis edan yang diberikan oleh hakim tua ini, yang membuat hakim tua ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa jadi kacau seperti ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Tuan Putri dia pun pergi menuju sebuah tempat yang memang telah ditentukan oleh Shenlang untuk membuat sebuah masalah. Dan di sini Tuan Putri dia juga bertanya apakah ini adalah tempat di mana delegasi dari kerajaan Qiang ada. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pelayannya. Dan untuk kerajaan Qiang adalah sebuah kerajaan yang ada di sisi sebelah barat dari wilayah kerajaan Yue, yang berbatasan juga dengan kerajaan Chu yang ada di utaranya. Dan untuk kerajaan Qiang adalah kerajaan yang memang problematik. Mereka terdiri dari para orang-orang yang barbar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal diplomasi. Mereka adalah orang-orang yang suka konflik dan juga kacau lah. Pokoknya kaum-kaum barbar tinggal di kerajaan itu. Walaupun ya memang itu adalah sebuah kerajaan. Namun uniknya meskipun kerajaan Qiang mereka kacau, tapi tetap mereka memiliki sebuah hubungan bersama dengan kerajaan yang lainnya, yaitu kerajaan Yue dan juga kerajaan Chu. Mereka menolak untuk dapat menaklukkan kerajaan Qiang. Sebenarnya ya bisa aja, tapi ya nggak perlu juga, hingga membuat kekaisaran Yue dan juga kekaisaran Chu memutuskan untuk ya udahlah daripada ribet, jadi ya udahlah biarkan aja. Tapi di sini kerajaan Qiang ternyata mereka juga memiliki sebuah hubungan yang cukup baik dengan kerajaan Yue melalui keluarga Su. Walaupun ya memang keluarga Su mereka tetap selalu aja merugi setiap tahunnya ketika mereka berdagang dengan kerajaan Qiang, tapi itu membuat keluarga Su mereka berhasil mendominasi perdagangan dari kulit sapi dan juga kain wol di kerajaan Yue. Jadi ya sebenarnya nggak rugi-rugi amat. Mereka cuma rugi kalau berdagang dengan kerajaan Qiang, tapi mereka mengambil keuntungan dari kekaisaran Yue, dagang di kekaisaran Yue. Jadi ya sebenarnya untung juga untuk keluarga Su. Namun masalahnya kerajaan Qiang mereka adalah orang-orang yang menyebalkan. Apalagi saat ini mereka juga ada utusannya datang ke kekaisaran Yue, dan utusan mereka sebenarnya meminta sebuah imbalan dari kekaisaran Yue. Namun sayangnya kekaisaran Yue menolak untuk dapat memberikan imbalan dan terus mengulur waktu hingga membuat para utusan itu mereka bertindak arogan. Mereka bersikap semaunya, dan karena mereka adalah utusan dari kekaisaran lain, membuat para pejabat mereka semua tutup mata tentang apa yang dilakukan oleh pejabat dari negara lain. Karena sulit untuk dapat mengusik dan juga menghukum orang-orang yang berasal dari kekaisaran lain, apalagi mereka adalah utusan resmi. Bahkan mereka juga bersikap arogan, mereka nubruk, dan mereka bahkan malah menghukum orang-orang yang mencoba untuk dapat meminta pertanggungjawabannya. Dan mereka juga adalah orang-orang yang selalu aja menikmati hari-hari mereka di rumah nakal. Tapi karena memang mereka adalah pria-pria yang tangguh dan juga besar, jadi rumah-rumah nakal yang dihampiri oleh orang-orang ini hanya menyiapkan wanita-wanita yang tangguh-tangguh juga. Wanita-wanita terbaik mereka simpan dan hanya menyerahkan wanita-wanita yang besar-besar juga untuk dapat mengimbangi orang-orang ini. Waduh, tapi mereka juga menyukai wanita-wanita tangguh seperti mereka yang tangguh-tangguh juga, gede-gede. Waduh. Namun ketika mereka sedang menikmati makan malam mereka, tiba-tiba aja ada yang datang merusuh, dan ternyata itu adalah Putri Ningyan. Dan kedatangan Putri Ningyan yang seperti ini tentunya menarik perhatian bagi orang-orang ini. Namun untuk Putri Ningyan, dia tahu kalau sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, orang-orang ini menyebabkan banyak masalah hingga membuat Putri Ningyan ingin menantang orang-orang ini dan menghukum mereka semua, hingga membuat orang-orang ini dia pun sungguh sangat kesal. Tapi ketika dia melihat Putri Ningyan yang cakep, kecil tapi imut dan juga berisi, membuat mereka sungguh sangat antusias ingin menikmati Putri Ningyan. Namun di sini sebelum itu terjadi, keluarga Su, salah satu pelayan keluarga Su mencoba untuk meminta kepada putri ini untuk jangan membuat masalah dengan orang-orang ini, karena ini akan sangat digeplak dong sama putri ini, sama Putri Ningyan. Di sini Putri Ningyan dia pun tahu kalau orang-orang ini telah membuat banyak masalah di kekaisaran dan juga ibu kota, hingga membuat dirinya ingin memberikan pelajaran. Bahkan saat ini putri ini dia siap untuk dapat melawan 3 lawan 1, yang membuat orang-orang besar mereka pun
sungguh sangat tertarik dengan wanita kuat hingga membuat mereka mencoba untuk melakukan aksinya bersama dengan Nona Ningyan. Dan untuk Putri Ningyan, ternyata walaupun dia kecil dan juga mungil serta cantik, ternyata dalam sekejap dia dapat menjatuhkan 3 pria-pria besar. Putri Ningyan walaupun dia kecil tapi dia sungguh sangat tangguh, dan dia mengatakan juga kalau ternyata orang-orang ini semua sangat amat lemah, ucap dari gadis ini. Dan sekarang ayo pergi, ucap dari Putri Ningyan setelah dia memberikan pelajaran kepada orang-orang ini. Dan untuk para pria-pria besar, tentunya mereka pun kesal ketika mereka dipermalukan. Padahal mereka udah 3 lawan 1, tapi mereka tetap aja kalah. Dan tentunya membuat pria-pria ini sungguh sangat kesal dan murka dan ingin balas dendam. Tapi mereka juga tahu kalau yang nyerang itu adalah seorang Tuan Putri. Jadi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa kesal dan juga kesal doang. Dan mereka juga meminta minuman untuk dapat melampiaskan amarah mereka. Dan benar saja kini datanglah pelayan yang akan melayani mereka semua. Dan mereka adalah para pelayan yang memang telah disiapkan oleh Shelang. Begitu juga dengan minuman yang dibawanya adalah minuman yang memang telah disiapkan oleh Shelang. Dan ketika mereka meminum minuman itu yang diberikan oleh Shelang, mereka pun benar-benar menikmatinya. Mereka jauh lebih mereka jauh lebih fly daripada yang biasa mereka minum. Dan mereka pun seperti terasa kalau mereka bisa melakukan apapun yang ingin mereka lakukan akibat dosis yang diberikan oleh Shelang yang cukup tinggi hingga membuat mereka pun jadi tinggi. Waduh. Tapi di sini ketika mereka sedang asik-asiknya melayang, di sini seorang pelayan pun datang dan bertanya kepada mereka tempat suci apa yang ada di Kekaisaran Qiang yang paling suci, yang membuat orang-orang ini mengatakan kalau itu adalah tempat yang disebut sebagai kuil gunung salju, tempat di mana dewa-dewa mereka tinggal. Dan itu membuat gadis pelayan dia pun mengatakan kalau sejatinya di Kekaisaran Yue juga ada hal yang sama yang disebut sebagai kuil suci. Dan itu adalah tempat yang paling suci yang dimiliki oleh Kekaisaran Yue. Dan bagaimana jika seseorang membakarnya ya? Ucap dari gadis ini yang mencoba untuk dapat memprovokasi. Dan untuk kuil suci sendiri adalah sebuah kuil yang memang ada di Kekaisaran Yue yang merupakan pondasi dari agama yang ada di tempat ini. Dan juga itu adalah sebuah tempat di mana menyimpan buku-buku suci yang ada di seluruh dunia bagian timur. Dan kuil suci adalah tempat yang memang sangat-sangat suci bagi Kekaisaran Yue, tempat di mana orang-orang bijak ngumpul. Dan itulah tempat yang paling tidak boleh diganggu-gugat di negara ini. Dan mendengar kalau ternyata ada tempat suci di tempat ini, di Kekaisaran ini, membuat orang-orang ini mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka akan membakar ini semua sebagai melampiaskan amarah mereka, ucap dari orang-orang ini. Dan mereka pun ingin segera menghancurkan kuil suci itu sebagai sebuah pelajaran karena telah berani-beraninya mengusik mereka. Dan benar saja mereka tanpa pikir panjang langsung membakar kuil suci yang dimiliki oleh Kekaisaran Yue. Bahkan mereka juga menyingkirkan belasan penjaga sebelum mereka membakar kuil suci yang ada di tempat ini. Dan mereka benar-benar menikmati ini semua. Bahkan mereka juga memberikan air suci mereka untuk sebagai simbol penghinaan. Dan orang-orang Qian setelah mereka mencapai prestasi yang besar, mereka tidak menyadari pergolakan besar yang akan mereka picu setelah mereka membakar kuil suci ini. Dan mereka juga gak sadar kalau mereka semua telah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Shelang. Dengan terbakaran kuil suci yang dilakukan oleh delegasi dari negara lain, tentunya badai besar akan terjadi di ibu kota. Dan ini semua telah disiapkan oleh Shelang untuk sebagai pukulan telak kepada keluarga Su yang memiliki hubungan dekat dengan Kekaisaran Qian. Sedangkan di sisi lainnya di area pengadilan saat ini orang tua ini dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan karena kok jadi ribet seperti ini. Di ruang sidang dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, kenapa ini semua jadi kacau. Dan dia juga menyadari reputasi yang dimiliki oleh Shelang ternyata itu benar, karena ketika dia sudah mulai berbicara maka dia mulai menggiring opini hingga semua jadi nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan itu membuat orang tua ini tahu kalau Shelang sungguh sangat luar biasa edan. Tapi dia juga tahu kalau kesombongan yang dimiliki oleh Shelang malam ini akan gagal, akan hancur ketika orang-orang mulai datang berkumpul kepada mansion milik keluarga Haji dan menuntut pemakzulan yang akan diterima oleh keluarga Haji. Dan saat itu kau benar-benar akan kalah. Kau tidak mungkin dan kau tidak layak untuk bersaing di
politik, ujar dari orang tua ini. Dan karena memang persidangan malam ini gak sesuai dengan rencana, membuat orang tua ini memutuskan untuk menghentikan persidangannya untuk saat ini. Persidangan ditunda, ujar dari orang tua ini. Dan untuk tersangka Muncong, dia akan ditempatkan di dalam penjara sementara, ujar dari orang tua ini, yang tentunya tidak mungkin dapat diterima oleh Sheila. Sheila meminta kepada hakim untuk mengurung dua-duanya. Masa iya Muncong doang yang dikurung? Di sini Sheila meminta kepada Pak Tua Hakim untuk juga mengurung orang-orang ini karena orang-orang ini juga terdakwa, ucap dari Sheila, yang membuat Pak Tua Hakim dia pun bingung. Dia ingin sekali membatalkan apa yang diucapkan oleh Sheila, tapi dia nggak bisa karena ada pangeran kelima dan dia harus bersikap adil. Pangeran kelima dia adalah pengacau, ucap dari orang tua itu, hingga pada akhirnya dia mau nggak mau harus menahan sementara para penggugat dan juga tergugat bersama-sama karena dua-duanya masuk ke dalam kategori penggugat, sama-sama menggugat. Jadi ya dua-duanya dikurung di dalam sel sementara. Dan di dalam sel sementara di sini Sheila mencoba untuk dapat memotivasi Muncong untuk tidak khawatir dan jangan bersedih. Bahkan di sini Sheila juga mengatakan kalau dia sebelumnya juga sama dengan Muncong dijebak dan dia juga merasakan pengalaman pertama yang nggak terlalu sadar tapi merasa enak juga. Dan dia juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Muncong itu nggak seberapa karena dirinya aja sebelumnya butuh waktu 1 bulan penuh untuk dapat memulihkan diri loh, ucap dari Sheila. Namun di sini untuk Muncong dia juga berpikir kalau diingat-ingat ya pengalaman kemarin enak juga, ucap dari Muncong. Dan untuk Sheila dia juga memprovokasi mereka yang ada di sel sebelah, dimana dia mengatakan, Muncong, kau ternyata luar biasa. Siapa sangka kau ternyata tubuh yang lembut itu, wah ternyata nggak tahu malu juga ya, ucap dari Sheila. Di sini Sheila juga mengatakan, Muncong, kau sungguh sangat beruntung karena pengalaman pertamamu bersama dengan wanita yang cukup cantik juga. Banyak loh di luar sana yang bahkan pengalaman pertama mereka dilakukan sama domba ataupun kedelai, ucap dari Sheila yang memprovokasi. Dan di sini Sheila dia juga mengatakan, Tuan Yu, kau sungguh sangat kejam. Bahkan kau sampai mengorbankan istrimu sendiri, ucap dari Sheila. Di sini Sheila juga mengatakan, keserakan yang kau miliki sungguh sangat luar biasa, tidak mengenal batas. Dan kau telah dibantu oleh kami menerbitkan buku hingga bisnismu dapat kembali bangkit. Tapi ternyata apakah kekayaan yang telah kau dapatkan itu tidak cukup kah? Ucap dari Sheila. Tapi untuk orang tua ini dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Sheila, dimana dia mengatakan kalau sejatinya uang yang banyak nggak berguna karena sebelumnya dia udah kaya tapi dia malah diperas oleh para pejabat, ucap dari orang tua ini. Jadi ketika dia melihat sebuah kebenaran ketika menjadi seorang pejabat jauh lebih menyenangkan daripada seorang yang memiliki banyak uang, membuat buat tua ini dia pun mengatakan kalau sejatinya uang di dunia ini nggak penting, yang penting adalah kekuasaan, ujar dari orang tua ini, yang membuat Sheila tahu kalau sepertinya orang tua ini membutuhkan sebuah jabatan. Dia melakukan ini semua karena dia ingin sebuah jabatan. Jadi kau menghabiskan banyak uang hanya untuk bersenang-senang dengan seorang pelayan dan membiarkan istrimu diambil oleh orang lain. Menyedihkan, ucap dari Sheila, yang membuat orang tua ini dia pun kaget ketika Sheila tahu kalau dia telah bersenang-senang dengan seorang pelayan, apalagi itu adalah pelayan yang berasal dari keluarga Su. Sini Sheila kenapa dia tahu? Karena memang sebelumnya Sheila sempat melakukan sebuah penyelidikan pula, dimana dia juga tahu kenapa si orang tua ini dapat bangkit kembali setelah dia diperas. Karena ternyata tiba-tiba aja dia mendapatkan sebuah bantuan dari seorang pejabat yang tiba-tiba saja datang membantu dirinya dari jeratan para pejabat lainnya yang korup-korup itu. Bahkan pejabat baru itu yang berasal dari keluarga Su, mereka juga sempat menanamkan modal untuk membuat orang tua ini dapat bangkit kembali. Dan karena orang tua ini telah dibantu dan tidak punya uang untuk dapat membayar budi, tentunya membuat orang tua ini jadinya dia malah menawarkan istrinya. Sungguh menyedihkan, ucap dari Sheila. Namun untuk orang tua ini dia pun kesal juga dengan Sheila, tapi dia juga tahu kalau ini semua terlalu berlarut-larut, jadi dia nggak mau ambil pusing. Dan dia juga mengatakan kalau Sheila udah selesai. Bahkan dia juga mengatakan dan juga membantah klaim dari Sheila yang mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah hubungan dengan keluarga Su. Namun untuk Sheila tentunya dia nggak percaya dengan si Tenge itu karena dia udah melakukan sebuah penyelidikan pula. Di sini Sheila dia juga mengatakan kalau kau sungguh sangat jahat
Kau telah dibantu oleh Muncong, tapi kau malah ingin menjebak Muncong. Aduh, sungguh sangat menyedihkan. Kau ingin berurusan dengan keluarga Jin. Apakah kau tidak takut kalau keluarga Jin sulit untuk dapat dihadapi? Dan apakah kau pikir reputasi yang aku miliki itu tidaklah benar? Apakah kau menganggapku tidak menakutkan? Ucap dari Shenlang. Tapi untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua. Dan itu membuat Shenlang dia pun bertanya, lantas sekarang yang aku ingin tanyakan apa? Jabatan apa yang ditawarkan oleh mereka? Ucap dari Shenlang. Dan untuk orang tua itu dia pun membenarkannya kalau dia ditawari jabatan sebagai pejabat tingkat 9. Dengan begitu maka dia dapat lolos, di mana dia mengatakan kalau pejabat yang sebelumnya memeras dirinya adalah pejabat yang ada di tingkatan 9. Dan sekarang ketika dia nanti dipromosikan menjadi seorang pejabat pula, tentunya itu akan lebih dari cukup untuk dapat membalaskan dendamnya. Ucap dari orang tua itu yang membuat Shenlang dasar, kau adalah orang tua yang dibutakan oleh keserakahan. Ucap dari Shenlang. Namun di sini orang tua ini yang terus aja merepet dan juga repet membuat Shenlang dia pun bertanya kepada Muncong, apakah orang tua ini terlalu banyak bicara kah sebelumnya? Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Muncong. Dia adalah orang yang ambisius, ucap dari dirinya. Dan tak lama setelahnya datanglah seorang penjaga sipir, di mana dia akan memindahkan orang tua itu bersama dengan istrinya. Sedangkan untuk Shenlang tetap akan dikurung di tempat ini, yang membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang karena dia dapat lolos. Sedangkan Muncong dia tetap akan dikurung malam ini di penjara, ucap dari orang tua itu. Tapi setelah orang tua itu lepas dari penjara, di sini dia pun langsung ditemui oleh wakil hakim wilayah. Dan ternyata orang tua ini dia menginginkan istri dari Pak Tua itu. Aku dengar kalau istrimu pandai dalam hal memasak, terutama memasak kerang, ucap dari orang tua ini. Dan di sini dia juga meminta kepada wanita itu, istri dari orang tua ini, untuk mandi dulu dan juga bersih-bersih sebelum dia pergi memasak di tempat hakim wilayah. Dan benar saja membutuhkan waktu setengah jam, wanita itu dia pun datang ke tempat di mana hakim wilayah tinggal, alias bermalam. Dan 5 menit kemudian Pak Tua Hakim lemes. Dia udah kalah bertempur bersama dengan wanita ini. Dan dalam hal memasak itu ya itu kultivasi ganda, cuman agak sedikit lebih lembut aja kata-katanya. Memasak, waduh. Dan untuk orang tua ini dia pun benar-benar menikmati itu semua. Tapi dia juga mengingat dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu sebelumnya, kalau Muncong telah bertahan selama 1 jam. Dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat dia terima, padahal dia cuma bertahan 5 menit doang. Gila, ucap dari orang tua ini. Sedangkan untuk wanita ini, si tante ini, dia pun meminta kepada hakim wilayah untuk segera menyingkirkan Shenlang karena Shenlang telah mempermalukan dirinya. Tapi untuk orang tua ini, hakim ini dia pun mengatakan nggak bisa dia menyingkirkan Shenlang karena Shenlang mau bagaimanapun dia bagian dari keluarga Jin, keluarga bangsawan tua, dan tentunya tidak mungkin bagi dirinya untuk dapat melenyapkan Shenlang. Namun untuk wanita ini dia pun kesal dengan Shenlang karena Shenlang adalah orang yang telah mempermalukan dirinya di hadapan umum. Namun orang tua ini tiba-tiba dia pun kembali mencoba untuk dapat menyerang wanitanya, dan dia juga mengatakan kalau sulit untuk dapat menyingkirkan Shenlang, tapi untuk balas dendam dia dapat membantunya, ucap dari orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Shenlang dan juga pangeran kelima mereka pun kembali ke kediaman dari keluarga Jin. Namun ketika di dalam perjalanan tiba-tiba aja mereka pun berhenti, yang membuat pangeran kelima dia pun bingung lah kenapa tiba-tiba berhenti. Namun di sini seorang pengawal pun mengatakan kalau ada sebuah api yang muncul tiba-tiba di dekat kuil suci, yang membuat Shenlang dia pun tersenyum karena rencananya berjalan dengan lancar. Dan ketika mereka melihat ternyata memang ada kepulan api yang sangat amat besar di kuil suci, yang membuat pangeran kelima dia pun bertanya siapa yang berani membakarnya. Itu adalah orang yang berasal dari utusan kekaisaran Qing, ucap dari Shenlang, yang membuat pangeran kelima dia pun tahu apa maksud dari Shenlang, dan dia pun bersorak karena dia tahu ini semua adalah rencana dari Shenlang membuat sebuah kekacauan yang akan mengalihkan semua perhatian kepada tempat ini dan akan mulai melupakan tentang kasus dari Muncong, karena kasus ini jauh lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh Muncong. Tapi di sini pangeran kelima dia juga mengatakan kalau ini semua hanya akan dapat menunda sebelum vonis dari Muncong kembali terungkap, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shenlang. Oleh sebab itulah sebelum vonis itu jatuh maka kita harus menyelesaikan ini sampai ke akar-akarnya, dan kita harus menyingkirkan orang tua itu dan juga istrinya, ucap dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia juga tahu kalau orang tua itu dia punya 2 putri, hingga membuat dirinya ingin menitipkan putrinya kepada pangeran kelima, dan untuk pangeran kelima dia tidak keberatan akan hal itu. Namun di sini pangeran kelima dia juga tahu bagaimana mungkin dia dapat menyingkirkan orang-orang
itu. Mengingat mereka berdua dilindungi oleh hakim wilayah. Namun untuk Shelang, dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Yang perlu dia lakukan hanyalah mencari dukungan yang jauh lebih kuat. Ucap dari Shelang. Dan dukungan apa yang akan digunakan oleh Shelang, bahkan sekelas pangeran dan juga putri aja nggak cukup untuk dapat menaklukkan itu semua. Dan dukungan apa yang akan didapatkan oleh Shelang? Apakah langsung kaisar yang turun tangan? Waduh, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you untuk Shelang dan happy weekend untuk kalian semua di hari Sabtu, malam minggu. Sampai jumpa, bye, thank you.